Keesokan harinya, Mahito dan juga Geto pergi ke sekolah Yashino. Mahito menciptakan kubah pelindung berwarna hitam di langit sekolah. Ternyata merekalah yang sudah menaruh jari Sukuna dan sengaja ingin mengadu domba Yashino. Mereka juga yakin bahwa Yuji pasti akan muncul dan melawan Yashino. Di dalam gedung sekolah, sebagian besar orang langsung pingsan. Yashino datang dan menyiksa murid yang dia kira sebagai dalang di balik kematian ibunya. Dia nyaris membunuh siswa itu, tapi Yuji muncul dan mencoba menghentikannya. Dan mereka berdua pun bertarung. Ternyata Mahito sudah mengajari Yashino teknik kutukan sehingga dia bisa memunculkan makhluk kutukan. Dia menyerang Yuji yang tidak berkutik dengan pertarungan jarak jauh. Meski begitu, Yuji berhasil mengubah keadaan dan berbalik menghajar Yashino sambil terus mencoba menyadarkannya. Setelah mereka bertarung cukup lama, akhirnya Yuji berhasil menyadarkan Yashino. Yuji mengajak Yashino untuk bergabung ke SMA Jujutsu, dan saat itulah Mahito muncul dan menahan tubuh Yuji dengan tangan yang bisa memanjang dan besar. Yuji meminta Yashino untuk segera lari, namun Yashino berkata bahwa Mahito bukanlah orang jahat. Saat itu juga Mahito memberitahukan kebenarannya kepada Yashino. Dia bahkan mengubah Yashino menjadi monster mengerikan yang langsung menyerang Yuji. Tidak mau melukai Yashino, Yuji hanya bisa bertahan menghadapi Yashino. Dia memanggil Sukuna dan memintanya menyembuhkan Yashino seperti saat ketika Sukuna menyembuhkan jantungnya. Saat itu juga Sukuna sadar bahwa Yuji memang tidak mengingat kontrak mereka. Sukuna berkata kalau dia tidak mau. Melihat keputusasaan Yuji, Mahito pun menertawakannya. Karena kesal, Yuji bertekad akan membunuh Mahito dengan tangannya sendiri. Dia maju dan mulai menyerang Mahito. Pukulannya berhasil mengenai Mahito dan anehnya berhasil melukai Mahito. Menyadari itu, Mahito terkejut karena harusnya tidak ada siapapun yang bisa membuatnya berdarah. Pertarungan pun berlanjut dengan sangat brutal. Mahito melemparkan Yuji sampai menembus jendela dan jatuh ke halaman sekolah. Dia juga maju dan menghajar Yuji sampai babak belur. Saat Yuji nyaris kalah, Mahito meminta Yuji untuk segera bertukar posisi dengan Sukuna. Dia bahkan berani menyentuh jiwa Sukuna dan masuk ke dalam tempat Sukuna berada. Sukuna berkata bahwa dia tidak akan memaafkan Mahito karena sudah bertindak kurang ajar. Namun ternyata Yuji tidak berniat bertukar dengan Sukuna. Yuji sudah bertekad untuk membunuh Mahito sendirian. Saat itu juga Nanami muncul dan menyerang Mahito. Saat melihat Mahito terluka, Nanami bertanya apa yang sudah terjadi kepada Yuji. Dia diberitahu kalau luka di wajah Mahito adalah hasil pukulannya. Nanami bilang kalau serangannya tidak pernah bisa membuat Mahito berdarah. Entah apa penyebabnya, tapi Nanami merasa mereka bisa mengalahkan Mahito pada pertarungan itu. Mereka berdua pun maju dan menghadapi Mahito. Namun Mahito terlalu gesit untuk diserang. Dia bahkan bisa mengubah bentuknya menjadi apapun dan menyerang dengan ganas. Dia memuntahkan beberapa bayi manusia yang langsung berubah menjadi ganas. Yuji dan Nanami pun terpaksa menghabisi makhluk mengerikan yang diciptakan oleh Mahito. Setelah mengalahkan mereka, Yuji dan Nanami langsung mengejar Mahito dan menghajarnya dari dua arah. Saat merasa kematian sudah dekat, Mahito menciptakan tangan di dalam mulutnya dan tangan itu mulai membentuk segel jari. Seketika itu juga beberapa tangan hitam muncul dan menyingkirkan Yuji serta Nanami. Setelahnya, Mahito bangkit dan sudah menciptakan domain expansion. Tapi anehnya, hanya Nanami yang masuk ke dalam domain expansion itu, sementara Yuji terpental keluar. Yuji berusaha menghancurkan domain expansion dari luar, namun semua pukulannya tidak berpengaruh apapun. Di dalam domain expansion, Nanami hanya bersiap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Tak lama setelahnya, Yuji berhasil menjebol domain expansion dari luar dan masuk ke dalam. Nanami memahami bahwa jika domain expansion semakin kuat di dalam, maka bagian luarnya akan semakin lemah. Saat masuk ke dalam domain expansion, seketika itu juga Sukuna menyerang Mahito tanpa bertukar posisi dengan Yuji.
Mahito langsung terluka parah dan domain expansionnya runtuh. Memanfaatkan itu, Yuji langsung berlari menghajar Mahito. Namun Mahito langsung mengembungkan tubuhnya sampai menjadi sangat besar. Yuji menerjangkan pukulan mautnya, tapi tubuh Mahito langsung meledak dan berubah menjadi kecil. Mahito pergi melarikan diri melalui saluran pembuangan air. Nanami berusaha menahannya, tapi Mahito sudah kabur. Dia menelpon Ino dan meminta dilakukan pencarian di seluruh saluran air. Saat dia menoleh ke arah Yuji, anak itu sudah terjatuh dan tidak sadarkan diri. Akhirnya Mahito sampai ke tempat Geto dan juga Jugo berada. Dia menceritakan apa yang sudah terjadi di sekolah. Dengan keadaan sekarang sangat sulit meminta Sukuna berpihak kepada mereka. Karena itulah mereka berencana untuk memberikan jari-jari Sukuna kepada Raja Kutukan itu agar dia mau memihak kepada mereka. Geto langsung menyarankan agar mereka merebut 6 jari yang dimiliki oleh sekolah Jujutsu. Jugo sendiri penasaran kenapa 6 jari yang dimiliki sekolah Jujutsu tidak langsung dimakan Yuji. Geto berkata bahwa Yuji masih diuji seberapa bisa dia bisa menahan Sukuna. Jika semua jari langsung dimakan, bisa saja Sukuna akan langsung bangkit saat itu juga. Karena itulah sekolah Jujutsu hanya akan mencari jari lainnya dan mengumpulkan semuanya terlebih dahulu. Sementara itu, terlihat Gojo yang sedang bermalas-malasan bersama Nanami. Saat itulah Yuji datang dan ingin segera bertemu dengan teman-temannya karena turnamen pertandingan dengan SMA Jujutsu cabang Kyoto akan segera dimulai. Karena teman-teman Yuji belum tahu dia masih hidup, maka Gojo ingin memberikan mereka semua kejutan. Gojo membawa Yuji dengan sebuah kotak dan menemui murid dari kedua cabang sekolah Jujutsu. Saat itulah dia membuka kotak dan menunjukkan Yuji kepada mereka semua. Teman-teman Yuji shock karena Yuji masih hidup. Setelahnya Gojo memperkenalkan Yuji sebagai wadah Sukuna kepada anak-anak dari cabang Kyoto. Setelah itu pertarungan pertandingan pun diberitahu. Mereka akan terbagi menjadi beberapa tim dan memburu makhluk kutukan. Siapa saja yang mengalahkan makhluk kutukan level 2 pertama kali akan dianggap sebagai pemenang. Selain itu, ada juga makhluk kutukan level lebih rendah yang bisa diincar. Kalau tidak ada yang bisa mengalahkan makhluk level 2, maka tim yang paling banyak membunuh makhluk level di bawahnya akan menang. Saat murid kedua cabang sekolah mengatur strategi, Gojo menemui guru dari cabang Kyoto yaitu cewek bernama Lori Utahime. Gojo bilang kalau ada orang di sekolah Jujutsu yang bersekongkol dengan pengguna kutukan sekaligus makhluk kutukan. Dia akan menyelidiki cabang Tokyo sekaligus meminta Lori menyelidiki cabang Kyoto. Lori bilang apa jadinya kalau ternyata dia yang berkhianat di cabang Kyoto. Gojo menjawab itu tidak mungkin karena Lori sangat lemah. Cewek itu langsung menyiram Gojo dengan teh. Tapi Mugen Gojo menahannya dan Gojo meminta Lori jangan galak-galak karena bisa tidak laku. Beberapa saat setelahnya pertandingan persahabatan pun dimulai. Yuji dan anak-anak SMA Tokyo berlari menyusuri hutan mencari makhluk kutukan. Saat itulah Todo datang dan menyerang mereka. Yuji menahan Todo, sementara murid yang lain langsung berlari menjauh. Mereka beradu jotos dengan sangat sengit, namun pukulan Todo lebih keras. Dia mendesak Yuji sampai kewalahan. Terakhir, Todo membuat Yuji jatuh ke bawah pohon, lantas menghajar kepalanya berkali-kali. Setelah Yuji tidak bisa bergerak, Todo berniat pergi. Namun Yuji masih bisa bangun dan bilang kalau dia bisa tambah bego jika kepalanya dihajar begitu. Melihat Yuji masih mau bertarung, Todo bertanya seperti apa tipe cewek kesukaan Yuji. Setelah mikir beberapa saat, Yuji bilang kalau dia suka cewek dengan bokong montok kayak Jennifer Lawrence. Mendengarnya, Todo pun langsung terharu. Dia membayangkan Yuji adalah teman dari kampung halamannya yang dulu sangat akrab semasa SMP. Dia bahkan menangis terharu di depan Yuji. Saat itulah murid-murid Kyoto lainnya datang dan menyerang Yuji. Namun Todo marah dan melawan mereka semua. Dia tidak mau pertarungannya dengan Yuji diganggu.
Dan setelah mengusir para pengganggu, Todo melanjutkan duel dengan Yuji. Dia sangat senang karena bisa berduel dengan orang yang punya tipe cewek mirip dengannya. Di tengah pertarungan, Todo sempat memberi saran kepada Yuji cara menggunakan energi kutukan di tangannya. Jika Yuji sudah berpuas diri dengan pukulannya itu, maka dia tidak akan bisa mengalahkan Todo. Setelahnya Todo bilang kalau mereka tidak bisa berteman jika Yuji sudah puas dengan jurusnya itu. Yuji jelas saja tidak mau menjadi lemah terus. Dia mengumpulkan energi kutukan di pukulannya. Dan Todo langsung senang sambil menyebut Yuji sebagai my best friend. Mereka bertarung lagi setelahnya. Todo membantu Yuji untuk menggunakan kekuatannya. Yuji berhasil menjatuhkan Todo dan memukul wajahnya, namun Todo tidak terluka sama sekali dan berhasil bangkit. Dia berkata bahwa bukan pukulan seperti itu yang dia inginkan. Todo berkata bahwa aliran energi kutukan Yuji seperti terjeda. Todo menyarankan agar Yuji tidak mengalirkan energinya saat ingin memukul, melainkan mengeluarkannya secara penuh ke seluruh tubuh. Secara teori memang penyihir Jujutsu mengalirkan energi saat ingin menyerang, tapi itu hanyalah dasarnya saja. Yuji pun memahaminya dan mengeluarkan energi kutukan ke seluruh tubuhnya. Mereka pun siap untuk bertarung lagi. Sementara itu Panda berhadapan dengan Mekamaru. Panda kesulitan melawan Mekamaru karena lawannya adalah ahli serangan jarak jauh, sementara Panda ahli dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun begitu, Panda sempat berhasil memaksa Mekamaru untuk bertarung jarak dekat sehingga dia berhasil melakukan perlawanan. Akan tetapi Mekamaru kembali menciptakan sebuah jarak, lantas melancarkan serangan dahsyat dari jarak jauh. Panda bisa saja menghindarinya, namun Nobara berada tepat di jalur tembakan itu. Dan karena itu, Panda mengarahkan seluruh energi kutukannya dan menahan serangan tersebut. Daratan pun hancur terkena serangan itu. Mekamaru mengira bahwa Panda sudah tamat. Namun saat dia hendak pergi, dia melihat Panda bangkit. Hebatnya, Panda berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Panda menerjang Mekamaru sampai terpental dari area hutan dan terjatuh ke atap bangunan. Panda mengejarnya dan kembali menghajarnya. Tidak ingin kalah, Mekamaru memaksa melancarkan serangan apinya dari jarak dekat. Panda terkena serangan itu, tapi dia masih bisa berdiri. Tidak mau buang-buang waktu, Panda kemudian menghajar Mekamaru sampai ambruk dan berhasil dikalahkan. Di sisi lain hutan, Maki bertarung melawan Miwa. Keduanya adalah ahli pertarungan jarak dekat. Namun Maki jauh lebih unggul dan berhasil mengajar Miwa sampai kewalahan. Miwa terpaksa menggunakan expansion sederhana, di mana pada jarak tertentu lawan akan terseret dan mengarah kepadanya. Namun Maki menyadari hal itu dan kemudian mematahkan tongkatnya. Dia melempar salah satu tongkat ke arah Miwa dan berhasil membuat gadis itu terdorong ke belakang. Setelah jurus Miwa terpatahkan, Maki langsung maju tanpa ragu dan menghajar Miwa sampai tumbang. Sementara itu, Nobara berduel dengan cewek bernama Inuka yang menggunakan sapu terbang untuk bertarung. Nobara mencoba menggapai lawannya, namun Inuka berhasil menghindarinya terus. Suatu ketika, Nobara berhasil meraih bulu sapu terbang Inuka, kemudian menggunakan boneka voodoo dia menghancurkan sapu itu. Inuka pun jatuh ke tanah, sementara Nobara langsung maju untuk menghajar Inuka. Saat pertarungan berlangsung sengit, Nobara terkena serangan jarak jauh dan terpental ke arah belakang. Ternyata yang menyerangnya adalah Mai yang sejak tadi nongkrong di dahan pohon. Maki muncul dan menghadapi kembarannya. Mereka pun bertarung dengan penuh emosi. Mai tidak pernah mau memaafkan Maki karena sudah pergi meninggalkannya hanya demi menjadi penyihir Jujutsu. Dia melancarkan serangan menggunakan pistolnya. Meski hanya berduel menggunakan pedang, Maki bisa mengatasi semua serangan Mai. Dia bisa menebas peluru yang ditembakkan Mai. Suatu ketika saat Maki lengah, Mai menembakkan peluru ke arah wajah Maki. Namun secara ajaib Maki berhasil menangkap peluru itu dengan tangan kosong.
Dan setelahnya dia menghajar Mai menggunakan teknik pedang terbalik karena tidak mau mencelakai kembarannya. Saat Mai sudah babak belur dan tidak bisa bertarung lagi, dia bertanya kenapa Maki pergi dari rumah. Maki merasa harusnya Mai tahu karena Mai sendiri masuk sekolah Jujutsu. Mai berkata kalau sebenarnya dia tidak mau menjadi penyihir Jujutsu. Dia hanya ingin bekerja dengan normal seperti kebanyakan orang lain. Di tempat lain terlihat Megumi yang berduel melawan Noritoshi di sebuah ruangan. Keduanya bertarung dengan sangat sengit dan seimbang. Sampai akhirnya Megumi menciptakan gajah dan berhasil melemparkan Noritoshi keluar dari bangunan dengan semburan air. Keduanya kembali bertarung di bawah. Dan tak lama setelahnya Inumaki Toge datang ke sana. Sementara itu ternyata ada penyusup masuk ke area itu. Mahito dan juga timnya sudah sampai di sana. Juzoku Miya beraksi dan menciptakan kubah pelindung di area hutan. Gojo, Lori, dan juga Gaku Ganji bergegas mendekati kubah yang sudah tertutup itu. Gojo mencoba masuk tapi ternyata tidak bisa. Anehnya Lori dan juga Gaku Genji bisa menyentuh kubah penutup tanpa terpental. Gojo sadar bahwa demi menghalangi dirinya masuk, maka kubah itu bisa membuat siapa saja selain dirinya masuk. Lori dan juga Gaku Genji pun masuk ke dalam dan menghadapi Juzo yang sudah menunggu. Gaku Genji meminta Lori pergi menyelamatkan murid, sementara dia akan menghadapi Juzo. Kakek tua itu mengeluarkan gitar dan juga mulai ngamen. Maksudnya mulai siap bertarung. Di sisi lain, Hanami muncul di hadapan Megumi, Inumaki, dan juga Noritoshi. Mereka berdua syok karena ada makhluk kutukan level tinggi bisa masuk ke wilayah sekolah Jujutsu. Megumi, Inumaki, dan Noritoshi berduel mati-matian melawan Hanami. Meski begitu, mereka dibantai dan tidak bisa berkutik. Setelah melakukan perlawanan, hanya tersisa Megumi yang masih bisa bertahan. Saat itulah Maki muncul dan menyerang Hanami. Gadis itu bertarung dan berhasil melempar Hanami sampai jatuh ke sungai. Pertarungan dilanjutkan di area sungai. Maki dan Megumi pun melakukan serangan bersama, namun Megumi lengah dan tubuhnya ditumbuhi jamur ciptaan Hanami. Jika Megumi menggunakan kekuatan kutukan, maka dia akan semakin melemah. Maki berduel seorang diri melawan Hanami, namun dia juga berhasil dikalahkan. Saat itulah Todo dan Yuji datang dan menyelamatkan Maki. Panda juga datang dan membawa Maki serta Megumi menjauh. Yuji maju melawan Hanami, tapi dia kewalahan dan berhasil terdorong ke arah belakang. Saat itulah Yuji berhasil mengeluarkan energi kutukannya berupa petir hitam, dan dia pun sukses mengajar Hanami sampai terlempar ke belakang. Todo pun bergabung dengan Yuji, kemudian mereka melawan Hanami dengan sangat sengit. Hanami menciptakan kayu yang sangat besar untuk menyerang, namun Yuji dan juga Todo berlari menyusuri kayu itu dan bersiap mengajar Hanami. Tapi tiba-tiba kayu pijakan mereka langsung menghilang, sehingga mereka berdua terjatuh. Hanami bergerak ke arah mereka dan bertarung dengan sangat serius, sambil berkata bahwa dia menikmati pertarungan itu. Todo pun berkata kalau dia akan menggunakan teknik kutukannya yang lain. Dia maju dan bertarung melawan Hanami, tetapi Hanami menahan kaki Todo dengan akar yang muncul di tanah. Todo pun dilempar ke arah kayu-kayu runcing, tapi seketika itu juga justru Hanami yang tertancap kayu-kayu itu. Ternyata teknik Todo adalah pertukaran tempat. Setelah itu Todo dan juga Yuji maju bersama sambil terus bertukar posisi agar tidak bisa diantisipasi oleh Hanami. Dengan cara itu, mereka sukses menghajar Hanami sampai babak belur. Hanami berhasil mengatasi serangan perpindahan itu. Dia menciptakan bunga raksasa dan menyerang Yuji. Namun Todo langsung bertukar posisi sehingga dia yang terkena serangan itu. Tapi dia masih bisa bertahan dan mampu melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Lori bertemu dengan orang bernama Haruta. Mereka pun siap bertarung dan saat itulah Nobara dan Maki muncul di sana. Sebelum pertarungan dimulai, kubah di langit mulai runtuh. Di atas sana, Gojo yang sudah berhasil menghancurkan kubah sedang melayang di udara.
Dia mengamati situasi dan memilih untuk membantu yang mana dulu. Gojo melihat Yuji yang kekuatannya sudah meningkat pesat berkat bantuan Todo. Dia merasa mereka berdua akan baik-baik saja. Setelahnya, Gojo langsung maju ke pertarungan Gaku Genji melawan Juzo. Dan dalam sekejap, Gojo berhasil menghajar Juzo sampai nyaris modar. Di sisi lain, Haruta langsung kabur karena mengetahui Gojo sudah beraksi. Gojo sendiri tahu kalau lawan yang dihadapi Lori kabur. Karena itu dia menciptakan teknik biru dan merah. Kedua warna berbenturan dan menciptakan ledakan dahsyat. Ledakan itu melesat membelah daratan dan menerjang Hanami yang sedang berniat kabur. Sementara itu, Mahito sudah berada di dalam sekolah dan sukses mengambil jari Sukuna. Haruta sampai di sebuah gua tempat pelarian. Dia juga melihat Hanami yang tubuhnya remuk separuh karena serangan Gojo. Dia ingin membunuh Hanami tapi Mahito datang dan menghentikannya. Ternyata dia sudah berhasil mendapatkan jari Sukuna dan pusaka sihir lainnya yang disimpan di sekolah Jujutsu. Mereka pun pergi meninggalkan area itu. Sementara itu, para guru di SMA Jujutsu mengadakan rapat untuk membahas tragedi yang sudah terjadi. Karena suasana menjadi mencekam, maka mereka memutuskan untuk mengadakan pertandingan bisbol antar sekolah cabang. Para murid pun main bisbol dengan enjoy sepanjang siang itu. Beberapa hari setelahnya, Yuji, Megumi, dan juga Nobara pergi menginvestigasi sebuah kasus. Ada beberapa orang di beberapa tempat dan waktu yang berbeda mati dalam kondisi yang sama. Mereka tewas dengan mengenaskan di depan pintu apartemen. Setelah diselidiki, mereka semua berasal dari sekolah yang sama. Kakak perempuan Megumi yaitu Tsukimi juga dulu bersekolah di sana. Setelah diselidiki, ternyata para murid itu termasuk Tsukimi berhubungan dengan sebuah jembatan angker. Yuji, Megumi, dan juga Nobara pergi menyelidiki jembatan itu pada malam hari. Di tempat lain, Mahito menangkap seseorang dan memaksanya untuk memakan pusaka kutukan. Orang itu langsung berubah menjadi makhluk kutukan dan pergi setelah diberi tugas. Yuji dan yang lainnya pun tiba di bawah jembatan angker. Di sana, Megumi menceritakan kalau kakaknya koma sejak berurusan dengan jembatan angker itu. Dia tidak mau kakaknya tewas seperti semua orang yang berhubungan dengan jembatan, sehingga dia ingin memusnahkan makhluk kutukan di jembatan itu. Seketika itu juga makhluk kutukan yang sangat mengerikan muncul di sana. Makhluk itu langsung menciptakan domain expansion. Tak hanya itu, makhluk kutukan yang diciptakan oleh Mahito juga sampai di sana dan mengancam ketiga murid SMA Jujutsu. Mereka semua berpencar dan menghadapi masing-masing lawan. Saat bertarung, mendadak Nobara terseret keluar dari dalam domain expansion. Secara mengejutkan, makhluk kutukan yang dilawan Yuji juga berlari keluar dari domain expansion. Megumi meminta Yuji keluar menyusul Nobara karena situasi mungkin lebih berbahaya di luar. Yuji pun bergegas keluar untuk menyusul Nobara. Di luar, Nobara bertemu dengan mas-mas bernama Eso, sementara Megumi justru berhadapan dengan makhluk kutukan level tinggi yang lahir dari rahim kutukan. Mereka pun mulai bertarung di dalam domain expansion tersebut. Megumi babak belur dihajar lawannya sampai tak berdaya. Karena terdesak, akhirnya Megumi menggunakan teknik pamungkasnya yaitu domain expansion. Meski domain expansionnya tidak sempurna, dia berusaha menghajar lawannya itu. Setelah mati-matian melawan, akhirnya Megumi berhasil menghabisi makhluk kutukan itu. Domain expansion langsung lenyap, sementara dari tubuh mayat makhluk kutukan sebuah jari Sukuna muncul. Dia ambruk sambil mengambil jari Sukuna tersebut. Yuji dan juga Nobara menghadapi Eso dan makhluk lainnya yang ternyata adalah adik Eso yang bernama Kechizu. Mereka kewalahan karena Eso bisa mengeluarkan darah yang sangat beracun. Mereka berdua hanya bisa berlari menghindari serangan demi serangan itu. Sayangnya, Nobara terluka dan harus digendong oleh Yuji. Mereka pun pergi menjauh dan sampai di sebuah jalan raya. Saat itulah Kechizu muncul dan menyemburkan darah berbahaya.
Yuji dan juga Nobara menderita luka yang menyakitkan meski tidak terlalu mematikan. Saat itulah Eso muncul dan menciptakan kutukan pembusukan di tubuh Yuji dan juga Nobara. Keduanya mulai kesakitan karena pembusukan mulai menggerogoti tubuh. Tapi saat itulah Nobara menikamkan paku ke tangannya, sehingga pembusukan beralih ke tubuh kedua lawan mereka. Setelah itu, Yuji dan juga Nobara menghajar kedua lawannya sampai babak belur. Mereka berhasil melukai kedua musuh dengan serangan dahsyat. Kejizu masih nekat bangkit dan ingin menerkam Nobara. Tapi saat itulah paku raksasa muncul dan menghabisi Kejizu. Eso kabur menunggangi mobil yang lewat. Yuji mengejarnya, sementara Nobara menikamkan paku ke tubuh Eso. Seketika itu juga Eso terjatuh sehingga Yuji langsung menghajarnya sampai mampus. Pertarungan pun berakhir. Yuji dan Nobara mendatangi Megumi yang baru sadar dan menunjukkan jari Sukuna. Yuji memegang jari itu, tapi saat itu juga mulut Sukuna muncul di telapak tangannya dan memakan jari itu. Mereka kaget karena jari itu langsung hilang dimakan Sukuna. Dan tak lama setelahnya, mereka pun dijemput dan dibawa kembali ke sekolahnya. Esok harinya setelah kejadian itu, Megumi, Yuji, dan juga Nobara direkomendasikan menjadi penyihir Jujutsu level 1. Dan anime ini kelar sampai di sini. Selain itu, kelanjutan kisah Yuji dan kawan-kawannya menjadi murid SMA Jujutsu pasti bakal makin seru ke depannya nih, dan layak untuk ditunggu.